Kalau udah tahu anak kita umpamanya usianya masih 12 tahun ke bawah, jangan diberikan akses ke aplikasi YouTube biasa aja. Nah, walaupun bukan pornografi, tapi di sana kan ada konten-konten dewasa juga, ada kekerasan. Jadi bukan hanya porno loh. Jadi ada kekerasan di sana juga seperti itu. Kita sebagai orang yang lebih dewasa, orang tuanya, kita memberikan contoh ke anak-anak, karena kita adalah role modelnya anak-anak. Kalau kita mau anak-anak kita tidak pegang gadget atau waktunya memegang gadget lebih sedikit dibandingkan biasanya, ya kita harus memberikan contoh dulu. Selamat datang di podcast channel Paiketan Keramu Bali. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, sebagaimana kita ketahui bahwa gadget itu sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Baik anak-anak, remaja, orang tua, semua itu sudah selalu pakai gadget. Bahkan hampir seluruh waktu dalam 24 jam itu tidak bisa terpisah dari gadget. Khusus untuk anak-anak, ini juga merupakan sebuah PR bagi orang tua, bagaimana caranya supaya anak-anak kita bisa membagi waktunya untuk bergadget ria, kemudian kapan dia harus belajar dan bermain. Ya, dari topik ini maka kita mengundang dua narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu yang pertama Bapak Iwayan Sudiarse ya, SDMKOM. Ya. Kemudian yang kedua Idayu Saraswati, ya, psikolog, ya, psikolog. Selamat siang, Niki. Om Swastiastu. Ya. Kita akan mulai dengan Berwayan, ya, Wayan Sudiarse, nggih. Apa kabar Berwayan? Rahajang Pak Meta, nggih. Swastiastu. Nah, menurut Berwayan ini sebagai orang IT, ya. Ya, apa sebenarnya yang harus kita cermati dari fenomena ini? Ya. Baik, terima kasih Pak Man. Ya. Jadi gini, yang pertama bahwa ini adalah sebuah shifting, jadi perkembangan zaman, perubahan pola yang tidak bisa dihindari, itu dulu. Jadi kalau kita lawan sepertinya tidak mungkin. Jadi kalau dilawan tidak mungkin. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa di dalamnya itu mencari celah, mencari manfaat semaksimal mungkin, sehingga nanti kita bisa dari perubahan ini bisa masuk dan bisa mendapatkan manfaat. Nah, kemudian berikutnya, kalau dari segi teknologi informasi sendiri, ini kan adalah perkembangan teknologi yang cepat banget, cepat sekali teknologi informasi itu. Mungkin karena saya pengajar juga di teknologi informasi, kebetulan saya juga mengajar untuk pemrograman mobile untuk membuat aplikasi-aplikasi Android berbasis Android seperti itu. Bahasa pemrogramannya pun cepat sekali berubah, cepat. Jadi, itu secara teknis. Nah, sekarang secara implementasi di lapangan seperti apa? Nah, dari gadget ini yang begitu cepat mempengaruhi kita, ya, maka kita sebagai manusia, sebagai human being, sebagai orang tua, kemudian yang memantau lingkungan dan anak-anak kita harus membuat agar hal ini bisa menjadi bermanfaat. Nah, itu. Nah, manfaatnya seperti apa? Kita jangan menjadi user saja. Kalau bisa kita memang aktif di dalamnya, menghasilkan sesuatu, dan kalau bisa menjadi produsen. Contoh aktif di sana seperti apa? Jadi seperti kita saja yang sudah berumur ini, sekarang dari WhatsApp itu kan kayaknya tiap 5 menit harus lihat. Kenapa harus lihat, kan seperti itu? Kadang ada penawaran dalam artian karena kita profesional seperti itu, ada orang bertanya sesuatu, kita harus respon dengan cepat, kan seperti itu. Itu kan penggunaan secara positif, walaupun sebenarnya durasinya cukup tinggi. Nah, yang kita hindari adalah
Padahal maunya lihat WA, lihat pesan saja. Akhirnya kita buka aplikasi yang lain, akhirnya nonton video. Harusnya itu cukup cuma 30 detik sampai 1 menit, justru bisa lama untuk hal-hal yang sebenarnya tidak konteksnya tidak langsung berkaitan dengan profesi kita. Dan kadang-kadang itu menjadi pembenaran kita juga bahwa kok sering-sering lihat gini, ini lihat kerjaan, padahal melihat yang lain-lain. Nah, kemudian kalau kita geser satu lagi, itu adalah memanfaatkan. Nah, kemudian kita juga, kalau saya sih dorong, kalau di kampus saya dorong mahasiswa untuk, ayo coba kamu lihat trennya sekarang ke arah mana. Kalau mampu, ayo buat aplikasi yang akan tren itu menuju ke sana. Seperti itu. Sehingga dengan sekarang ini, sebenarnya kalau dari perkembangan perusahaan-perusahaan IT, Pak Man, di Bali ini perusahaan internasional IT banyak banget. Jadi peluang orang Bali untuk menjadi programmer yang go internasional besar. Karena banyak wadahnya di sini. Nah, juga termasuk untuk di aplikasi-aplikasi di perangkat mobile ini. Nah, jadi sangat terbuka. Jadi kita bisa membaca tren, siapa tahu kita bisa bikin the next Instagram seperti itu dengan membaca peluang. Atau kalau tidak, jangan terlalu besar di global, mungkin yang lokal, mungkin yang di Indonesia seperti itu, mungkin kita bisa bikin terobosan aplikasi seperti Gojek atau seperti itu bisa dimulai. Ya, saya potong ya. Itu kan bagi kacamata profesional. Nah, sekarang dari sisi sebagai orang IT, bagaimana melihat fenomena kecanduan anak-anak terhadap gadget itu? Ini yang kita ingin gali. Kalau dari sisi orang IT sendiri, ini adalah peluang. Ini adalah peluang. Karena apa? Ini dunia kita yang main gitu. Kita yang main di situ. Jadi kita yang sebenarnya bisa menentukan arahnya kemana. Kalau ini dikesampingkan komentar tentang moralitas dulu ya. Jadi dari profesional IT kan tentu melihat pangsa pasar. Oh, ini pasar kita ini sangat luas. Jadi dengan setiap orang. Jadi secara statistik Pak Man, di Bali persentase orang yang menggunakan gadget di Bali itu sekitar 76%. 76% orang di Bali itu udah pegang gadget. Jadi kalau di perkotaan di Denpasar bisa jadi hampir 100%. Jadi kalau di kota itu ada di keluarga ada kakek, nenek, bapak, ibu, ada cucu gitu, seperti itu, semua bisa pegang gadget satu-satu. Seperti jadi persentasenya sekian. Kalau di pedesaan mungkin yang turun sedikit bisa 60 atau sekian persen. Berarti kan medianya ada, gitu. Nah, karena medianya ada, karena kita sebagai orang IT ini peluang yang besar, kita tinggal buatkan aplikasi apa yang dibutuhkan sehingga saya potong ya. Di selain ada peluang kan ada ancaman di sana, ada tantangan. Gimana Anda melihat itu? Nah, kalau di sisi profesional IT, sebenarnya tantangannya itu ini sebenarnya lebih banyak peluang. Tantangan itu lebih ke moral, bagaimana kita agar orang tidak kecanduan seperti itu. Tapi itu peluang juga Pak Man, karena itu bisa kita membuat aplikasi agar membuat orang tidak kecanduan. Nah, jadi tantangan itu kita menjadikan peluang juga. Nah, jadi contoh ini ada sebuah aplikasi namanya Forest. Forest itu adalah aplikasi di mana ketika diinstal kita seolah menumbuhkan tanaman. Tanaman itu akan tumbuh kalau kita tidak menggunakan gadget. Ketika kita menggunakan, dia akan makin layu. Jadi orang akan tertantang bagaimana menumbuhkan banyak tanaman dengan makin jarang menggunakan gadget. Nah, itu menjawab itu tantangan itu menjadi sebuah peluang dengan membuat sebuah aplikasi. Jadi kalau tantangan bisa diatasi, berarti ancamannya semakin kecil kan gitu ya. Baik, Bro Wayan. Tadi saya lupa memperkenalkan bahwa Bro Wayan ini adalah dosen Sticky ya. Saya sebut aja dosen Sticky. Dan karena jadi Institut Sticky ya, Institut Sticky ya. Ya, kemudian Mbak Saras ini adalah profesional di Unit Pelaksana Teknis Daerah P2A Kabupaten Badung. Iya, betul. Oke, sekarang ke Mbak Saras dulu. Nah, Anda sebagai psikolog ya, bahkan sudah master ya. Bagaimana Anda melihat pola hidup kita saat ini? Mungkin
ini sebuah fenomena baru yang begitu cepat yang mesti harus diatasi oleh kita semua. Silakan. Ya, kalau dari saya sebagai seorang psikolog, sebagai seorang ibu, sebagai diri saya sendiri pun, saya anaknya sangat gadget mungkin ya, gitu. Bisa benar kata Pak Wayan tadi. Saya bisa tiap 5 menit ngecekin WhatsApp nih gitu. Kalau tadi dibilang tiap 5 menit kita harus ngecek WhatsApp ada kerjaan atau enggak gitu. Iya, saya salah satunya mungkin gitu. Tapi ya seperti yang dibilang, gadget ini merupakan hal yang positif tapi juga ada ancaman lainnya. Positifnya karena mendekatkan yang jauh gitu. Pun sekarang kami para psikolog-psikolog ini jadi memudahkan pekerjaan kami dengan banyaknya aplikasi yang bisa digunakan untuk kami melakukan praktek kami sebagai seorang psikolog gitu. Namun memang banyak yang merasa, para pasien, para klien juga merasa bahwa tidak seefektif itu untuk bertemu yang tatap muka melalui online dan tatap muka melalui offline. Itu rasanya sangat berbeda. Karena feel-nya nggak dapat gitu ya. Kalau kita kan duduk bersandingan gini ngobrol itu tuh lebih keluar, lebih terlihat gesturnya seperti apa gitu. Kalau online ya kita mungkin melihat hanya raut mukanya saja gitu. Keuntungannya sebagai seorang psikolog itu salah satunya mempermudah pekerjaan kami dan kami bisa melakukannya dimanapun. Para pasien, para klien yang ingin datang ke psikolog pun sangat mudah jadinya. Namun ya ancamannya ada, terutama untuk generasi-generasi muda saat ini gitu. Anak-anak ya, anak-anak saya salah satunya gitu yang anak saya tuh sudah bisa memilih, saya mau nonton ini gitu, dia bisa ngeklik sendiri mau nonton ini, mau cari ini, mau cari itu gitu ya. Karena gadget kan bukan hanya tentang kita di handphone, tapi gadget itu ada di laptop gitu kan ya, di laptop, di komputer gitu. Di TV pun sekarang itu sudah bisa ada aplikasi-aplikasi YouTube, Netflix dan segala macam itu, dan itu juga membuat anak-anak jadi cukup lebih sering menonton TV dibandingkan beraktivitas fisik di luar rumah. Itu salah satu ancamannya bagi anak-anak terutama. Kita pun jadi mager karena kita ya udah bisa duduk di rumah nonton Netflix, nggak usah ke bioskop, kita udah bisa nonton di rumah. Nggak usah pergi keluar-keluar, kita nggak usah jalan ke sana kemari untuk nonton pertunjukan, nanti akan ada siaran ulangnya di YouTube gitu. Itu kan membatasi, mengurangi gerak aktivitas kita. Itu adalah salah satu dari sekian banyak ancaman yang dari gadget ini. Nah, kalau kita lihat khusus kepada ancaman ya, kecanduan itu ya sudah ancaman itu. Bukan hanya baru ancaman tapi sudah kecanduan gitu. Nah, kan pasti akan sulit sekali anak-anak untuk mau bersosialisasi dengan temennya, dengan berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan kakaknya kan sulit. Ini kan sebuah pola hidup yang ke depan itu dikhawatirkan oleh banyak orang. Gimana Anda sebagai psikolog melihat ini? Kalau kita bicara soal kecanduan itu sebenarnya adalah pola yang berlebihan. Dan menurut kami di diagnosa nih gitu, kami tidak bisa mendiagnosa seminggu nih dia dalam kamar terus main game. Itu bisa menjadi tanda-tanda bahwa dia akan kecanduan. Ada jangka waktu tertentu untuk kami bisa mendiagnosa dia sebagai kecanduan. Dan setelah itu ada juga perubahan secara berpikir, secara perilaku. Itu yang sebagai tolok ukur kami untuk membuat atau mendiagnosa seorang anak kecanduan gadget. Dan ada screeningnya tuh, kita bisa screening apakah anak ini kecanduan gadget, apakah memang ada dia mengarah untuk kecanduan gadget seperti itu. Dan ya itu sangat berbahaya. Tapi pengalaman saya sendiri gitu sebagai orang tua dan sebagai saya pribadi, kalau di HP kita ini kan sekarang udah sangat-sangat canggih ya, mau Android mau iPhone pun canggih. Saya akan hidupkan itu mungkin aplikasi atau apa gitu. Jadi di HP itu saya sudah setting dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi HP saya itu mati. Dia dalam keadaan hidup tapi saya tidak bisa mendengar notifikasi. Kalau saya ngecek HP itu udah warnanya gelap gitu, jadi saya udah males kan, nggak ngeliat warna, nggak ngeliat apa, jadi saya lebih memilih untuk tutup HP gitu. Kalau untuk anak, saya biasanya diskusi sama anak, karena anak saya yang pertama itu sudah
kelas 2 dan dia mulai menggunakan HP itu mungkin ketika dia TK besar gitu. Udah lama ya sebenarnya. Kalau dulu zaman saya atau zaman Pak Wayan mungkin kita baru kenal HP itu SMP, SMA tuh kita baru kenal HP dan nggak ada lah yang namanya bisa nonton dari HP, main game dari HP itu nggak ada. Karena untuk anak saya yang pertama ini saya terapkan adalah kami berdiskusi dan kami menentukan jam mainnya. Ketika dia TK, jam mainnya hanya setengah jam satu hari. Ketika dia mulai masuk SD, saya perbolehkan untuk jam mainnya sekitar 1 jam setiap hari. Tidak saya tumpuk di akhir minggu gitu, Sabtu, Minggu boleh pegang HP terus-menerus, enggak. Jadi begitupun jam nonton YouTube hanya setengah jam setiap hari. Setengah jam di pagi, setengah jam di malam hari. Sisanya dia harus beraktivitas. Entah itu les renang atau apa, les musik. Sore itu kalau saya pulang kantor jam 4. Saya tanya, "Kakak kok masih di rumah? Kenapa nggak main?" Kalau dia tidak mau main, "Oke, sekarang mami mau keluar. Kita keluar yuk, jalan-jalan di sekitar kampus." Tapi kalau Mbak Sarah sedang di kantor, mereka pegang HP nggak? Nggak pegang HP. Enggak, karena sudah perjanjian. Karena kan kebetulan saya beruntung ada orang tua yang menemani anak-anak di rumah dan saya dan suami menyepakati itu dan menyampaikan ke orang tua. Kuncinya dalam keluarga tuh pola asuh itu kuncinya dalam komunikasi. Jadi kakek neneknya pun tahu kapan anak-anak harus pegang HP, kapan anak-anak tidak boleh pegang HP, apa yang boleh ditonton, apa yang tidak boleh ditonton, itu kami sampaikan. Gitu. Nah, bagaimana dengan keluarga-keluarga yang biasa, orang kebanyakan itu? Ini kan menjadi masalah besar ya, karena anak-anaknya itu seharian bermain gadget, kemudian bahkan makan pun lupa, ya, bermain dengan temannya juga jarang sekali, sampai dipaksa keluar. Nah, ini gimana himbauannya ini kalau seperti ini? Kan mayoritas masyarakat kita kan tidak berpendidikan lah, bilang seperti ini, atau pendidikannya rendah, kan tidak bisa membina seperti itu. Iya. Kalau dari saya begini, yang saya amati adalah baik dari lingkungan sekitar saya, dari pasien-pasien saya, gadget ini adalah HP terutama, HP memberikan tontonan itu adalah untuk membuat anak tenang, tidak nangis, mau makan. Itu biasanya begitu, nonton HP, nonton di YouTube sambil makan supaya dia mau makannya tenang, duduk tenang, makan yang banyak gitu. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk distraksi, bentuk pengacau gitu ya, dari kegiatan. Anak tuh tidak benar-benar, kalau di bahasa psikologinya tuh tidak mindful. Tidak mindful, tidak makan, dia tidak merasakan apa yang dia makan karena dia berada dalam dua fokus konsentrasi yang berbeda. Jadi tetap makan, tapi dia nggak tahu apa yang dia makan, bagaimana rasanya, apa yang sedang dia lakukan. Itu adalah bentuk distraksi gitu. Memang tidak semua orang tua mungkin se-aware saya. Kami para psikolog juga punya kelemahan kami gitu. Tapi itu yang harus menjadi fokus kita dari orang tua. Orang tua kan memang berbeda-beda ya fokusnya untuk anaknya, tujuannya untuk anaknya apa. Itu yang perlu disampaikan ke orang tua. Sekarang ketika anak bermain gadget, boleh anaknya bermain gadget, tapi waktunya kapan? Dan dalam pengawasan orang tua. Di TV kan ada tuh RDO gitu kan, di bawah bimbingan orang tua gitu, remaja di bawah bimbingan orang tua gitu. Itu yang perlu kita sebagai orang tua juga pahami. Kenapa ya di TV itu ada tanda-tanda seperti itu? Kenapa ada begini? Kenapa yang ini boleh? Kenapa yang itu boleh? Kenapa diciptakan YouTube Kids? Kenapa diciptakan YouTube biasa? Karena kita biasanya ngasihnya kan YouTube biasa, kebanyakan orang tua kan nggak tahu ya Pak, YouTube Kids itu apa. Ya. Itu sih perlu kalaupun memang tidak paham, tidak tahu, sekarang itu pemerintah banyak punya lembaga-lembaga, baik lembaga di masyarakat maupun di lembaga pemerintahan, yang tujuannya adalah dari pemerintah itu untuk membantu para orang tua lebih paham nih gimana nih pola asuh untuk anak, tempat untuk bercerita, tempat untuk sharing. Dan saya rasa ya pemerintah, kalau saya sebagai perwakilan di Kabupaten Badung nih,
dan saya sudah bekerja cukup lama di sana, ya saya tahu lembaga pemerintah itu gratis. Jadi orang tua bisa datang ke sana, konsultasi, tanya anak saya tuh begini. Tapi belum pernah ke lapangan langsung menjemput ke masyarakat. Sudah. Kalau kami di Kabupaten Badung kebetulan ada 2 lembaga. Satu UPTD PPA ini yang untuk perlindungan perempuan dan anak. Satu lagi adalah namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Puspaga. Jadi di situ tempatnya para orang tua bisa bertanya. Oh ini pola asuh saya sudah benar belum? Baik untuk anak-anak yang biasa gitu ya, dan juga untuk anak-anak spesial atau anak-anak disabilitas. Itu bisa di situ bertanya. Ngobrol sama psikolognya. Kebetulan ada psikolognya di situ. Ya, saya ingin menekankan sedikit mengenai ancaman itu ya, ancaman atau penyakit kecanduan itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat supaya penyakit ini tidak artinya dalam bentuk penyakit kecanduan itu supaya tidak merugikan semua. Apa yang dilakukan selain tadi melakukan pembinaan? Oke. Kalau di pemerintah setahu saya, kami di dinas juga punya yang namanya Forum Anak Daerah. Forum Anak ini sudah masuk ke kecamatan-kecamatan. Kalau sepengetahuan saya ya, di Bali nih terutama. Di Bali itu sudah masuk ke kecamatan-kecamatan. Dan anak-anak ini punya kegiatan. Salah satu kegiatan yang baik adalah mereka punya kegiatan literasi. Belajar bersama, membaca bersama di tempat-tempat misalnya di taman kota. Kalau di Kabupaten Badung itu di taman kotanya Puspom Badung itu ada di situ. Anak-anak ini melakukannya rutin setiap sebulan sekali. Terus mereka menciptakan majalah itu bisa di-download di HP. Jadi HP-nya berfungsi positif nih, seperti kata Pak Wayan tadi, berfungsi positif. Terus sekarang mungkin penggunaan HP-nya yang perlu kita kasih tahu ke orang tua, kita bina. Oh iya, kita bisa menggunakan HP kok gitu, dengan mendownload aplikasi-aplikasi yang baik. Misalnya kalau saya tuh kebetulan suka baca novel. Jadi karena saya nggak punya kesempatan untuk keluar beli novel, jadi saya download aplikasi yang novel, saya baca di HP. Begitu juga untuk anak-anak, saya punya yang di HP. Jadi ketika bukunya ketinggalan di rumah gitu dan anak-anak mau baca cerita, saya bacainnya lewat HP. Itu kan hal-hal positif itu yang perlu kita tebarkan ke masyarakat. Dan tidak semua masyarakat paham. Oke. Baik, Mbak Saras. Sekarang ke Berwayan lagi ya. Anda kan seorang digitalis ya gitu ya, orang yang ngerti teknologi digital gitu. Nah, dari sisi seorang digitalis ini, kalau kita lihat ini kan sosialisasi antara anak satu dengan anak yang lainnya kan kurang ini. Nah, selain tadi disebutkan ada peluang, kemudian ada tantangan dan sebagainya. Bagaimana menyikapi ini supaya ini jangan sampai semakin parah? Karena apa? Anak sudah dengan anak yang lain tidak saling bertatap muka. Ini kan orang tua yang khawatir bagaimana dengan nasib masa depan mereka kalau kurang sosialisasi. Silakan. Terima kasih, Bapak. Jadi untuk anak, karena saya juga punya anak kebetulan SMP dan SD kelas 5. Jadi kalau di dalam komunikasi sebenarnya kalau kemarin itu ya memang cukup kerasa banget ketika kita pandemi, di mana anak-anak di rumah tidak berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah secara langsung. Tapi karena sekarang mereka sudah sekolah dan tatap muka di sekolah, saya rasa sih komunikasi itu lumayan kok jalan sebenarnya di mereka. Jadi saya rasa kalau dari komunikasi memang bergeser, tapi tidak ada sesuatu yang menurut saya sangat dikhawatirkan dari segi komunikasi, karena itu adalah sebuah shifting model komunikasi yang baru. Jadi ketika mereka komunikasi dengan teman-temannya loh, itu saya rasa sih masih oke-oke aja. Mungkin yang perlu sedikit perhatian adalah sekarang bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang yang lebih tua. Belajar basa-basi. Nah, itu yang sebenarnya menurut saya yang agak miss di sekarang dengan adanya gadget ini sebenarnya. Kalau dengan sebayanya saya rasa sih enggak. Jadi dengan orang tua. Jadi saya sampai pernah gini, ayo kita pulang kampung, tolong siapin 10 pertanyaan, nanti tanya sama kakeknya di rumah.
Jadi sudah dikasih PR untuk bertanya. Jadi gitu. Jadi kalau enggak mereka datang duduk sana ngomong seperlunya lagi pegang HP sana. Ayo tanya kakeknya. Kayak gini. Jadi nanya dia jadinya. Jadi mulai di sana komunikasinya Jadi muncul. harus dipandu ya, Harus dipandu, dia harus tanya. Nah, nanti dari sana baru mereka mulai bergeser. Oh, kalau saya ketemu orang tua atau ketemu tetangga ya harus nanya. Nah, yang itu yang sebenarnya perlu dipancing, dikomunikasikan ke anak-anak sekarang gitu. Fakta yang saya lihat langsung di lapangan dan saya juga mengalami. Iya. Begitu saya ke kampung, itu saya dicuekin sama anak-anak, sama cucunya kakak saya, cuek gitu. Nah ini kan saya mikir, aduh ini kalau begini terus, jadi tidak ada komunikasi. Iya. Saya harus menegur. Lalu apa ditanya, jawabannya cuman ya sudah. Gitu saja. Ya, betul. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang lain? Kalau Anda kan orang berpendidikan, mungkin bisa sudah mengguiding anak-anak. Nah, apa saran Anda? Termasuk juga untuk menggunakan bahasa Bali. Ini kan bahaya ini. Jadi anak-anak kita tidak kenal bahasa Bali loh. Nah, ini gimana nih? Betul. Kalau kita tarik lagi mana akar masalahnya kan kembali emang penggunaan gadget yang durasinya berlebih gitu. Sebenarnya apakah boleh pakai gadget? Boleh, cuman kan perlu dicari berapa porsi yang pas nih kayak yang tadi disampaikan. Jadi yang perlu dilakukan adalah controlling di gadget dulu. Nah, controllingnya ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kalau di device-nya sendiri kita bisa tambahkan beberapa setting. Seperti yang disampaikan tadi, kita bisa aktifkan mode untuk tidak mengganggu. Jadi jadi mode tidak mengganggu itu umpamanya di anak-anak pun seperti tadi kita mungkin kalau karena ibunya sudah cukup dewasa mulainya jam 11 sampai jam 5 pagi, anak-anak mungkin jam 8 malam sudah diaktifkan mode itu sehingga layarnya sudah gelap, dia sudah tidak nyaman dan lain sebagainya. Kemudian ada notifikasi tidak masuk sehingga dia bisa beristirahat di sana gitu, seperti itu. Kemudian gunakan aplikasi pengatur waktu itu ada. Nah, jadi ada aplikasi pengatur waktu itu dapat membantu untuk mengatur waktu penggunaan. Jadi kita bisa kalau anak-anak masih belum, kalau remaja dia mungkin merasa perlu kemerdekaan yang lebih lah seperti itu. Tapi kalau masih SD ke bawah itu mungkin masih bisa, kita masih bisa batasi. Kalau susah ngontrol untuk dia ngambil HP-nya ya diinstal aplikasi di HP-nya sehingga memang HP itu akan bisa dipergunakan berapa jam sehari dan atau pada jam tertentu saja. Itu bisa. Kemudian termasuk juga aplikasi parental control sama sistemnya seperti itu. Kemudian akses internet. Nah, karena sekarang kalau gadget itu kan sebenarnya tidak terpisah dari internet sebenarnya. Ya, jadi akses internetnya yang dibatasi seperti itu. Jadi entah mungkin kalau cara paling gampang kalau modem di rumah kalau udah waktunya istirahat ya udah dicabut aja gitu. Gitu. Nah, ini kan yang menjadi perhatian orang tua dan keprihatinan itu adalah bagaimana kalau dia ngeklik video porno misalnya anak-anak. Ini kan bahaya ini. Dari sisi psikologi, dari sisi ini kan. Gimana ini? Kalau yang itu yang seperti disampaikan tadi, kalau memang kita yang harus sadar sebenarnya, kadang kita yang memberikan kebebasan kepada anak kita berlebih. Jadi sama seperti di televisi, kebetulan saya di KPID dulu kan. Jadi udah ada tulisan ini adalah tontonan untuk remaja. Ada anak-anak kecil nonton, kok dikasih nonton padahal ada orang tuanya, harusnya jangan nonton yang lain aja. Nah, termasuk untuk pornografi di gadget itu. Nah, kalau udah tahu anak kita umpamanya usianya masih 12 tahun ke bawah, jangan diberikan akses ke aplikasi YouTube biasa aja. Nah, walaupun bukan pornografi, tapi di sana kan ada konten-konten dewasa juga, ada kekerasan. Jadi bukan hanya porno loh. Jadi ada kekerasan di sana juga seperti itu. Kemudian ada miras, narkoba juga muncul di sana konten-konten seperti itu. Nah, jadi kalau anak kita memang usia 12 tahun ke bawah, ya berikan dia hanya mengakses YouTube Kids saja. Nah, jadi kita yang harus aware juga di sana. Jadi kan teman-teman. Yang menjadi kekhawatiran dari para orang tua itu kan ketika anak-anak disuruh sopan santun, menggunakan etika menghadapi orang tua, ini kan masalah ini. Ini yang menjadi kekhawatiran. Nah,
kalau sekarang dia asik dengan gadgetnya, bagaimana ini mengajarkan? Karena sekarang tidak lagi ada masa tua sebelum tidur anak-anak nggak ada lagi. Ini kan masalah besar bagi orang tua, khawatir bahwa cucu-cucunya, anak-anaknya itu nggak akan bisa sopan santun, etika. Mungkin Mbak Saras bisa menjelaskan ini gimana caranya? Kalau dari saya sih, saya setahu saya dan saya yakin kalau kita di Bali itu kan ada dana desa nih, APBDes gitu ya. APBDes itu sebenarnya bisa digunakan untuk membuat kegiatan-kegiatan, bukan hanya untuk infrastruktur dari masing-masing desa, tapi membuat kegiatan-kegiatan yang anak-anak itu perlu dilakukan. Seminggu sekali aja lah, misalnya latihan nari, latihan Mesatwa Bali gitu, dan lomba-lomba terkait kebudayaan itu juga perlu digalakkan karena sekarang trennya adalah kota, kabupaten dan kota layak anak. Indikatornya salah satunya adalah anak-anak bisa nih menggunakan waktu luangnya bukan hanya dengan gadget, tapi juga dia ada aktivitas fisiknya, bermain, seni tari, mainan tradisional yang gale-gale dulu. Mana ada anak sekarang kayaknya main gale-gale kan? Main dengkleng, main guli gitu kayaknya jarang sekali anak-anak sekarang. Sekarang lebih ngumpul di Banjar, main gadget. Karena kan sekarang internet masuk desa. Keuntungan, salah satu keuntungannya adalah anak-anak bisa belajar dengan cepat, bisa googling, bisa cari segala macam. Tapi itu yang mesti dalam pengawasan orang tua. Kapan internetnya harus diputus dan kapan anak-anak ini harus dipulangkan? Benar kata Pak Wayan tadi. Kapan nih dibatasi nih anak-anaknya? Kalau saya sendiri karena di YouTube email yang dipakai di semua YouTube ya, semua channel YouTube yang anak saya bisa akses itu pakai email saya. Jadi saya tahu mana tontonan yang boleh dia tonton, mana tontonan boleh tidak ditonton. Kami mungkin yang berpendidikan ini benar, kami bisa mengontrol anak-anak kami. Tapi anak-anak itu kan bukan hanya anak-anak kita sebagai orang tuanya, tapi anak-anak itu adalah anak-anak kita semua, orang-orang yang ada di sekitarnya, masyarakat juga punya anak. Jadi masyarakat juga kalau memang melihat anak-anak melakukan tindakan yang tidak sesuai ya harus berani untuk menegur. Jangan takut orang tuanya untuk menegur, karena kan ini untuk tumbuh kembang anak. Dan dana-dana ataupun apapun ya itu harus juga melihat kepentingan anak, karena anak kan generasi penerus kita. Kita sebagai orang tua sudah punya kontrol diri yang cukup baik, tapi anak-anak harus dilatih untuk melakukan kontrol diri. Kapan dia harus berhenti, kapan dia harus jalan. Itu kita sebagai orang tua yang memberikan contoh. Berarti orang tua juga perlu literasi ini supaya bisa membina kan gitu? Iya dong Pak, itu perlu sekali literasi. Dan itu kenapa banyak lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah yang tersedia untuk masyarakat. Masalahnya adalah sekarang banyak yang tidak mau bercerita karena alasannya saya membawa aib keluarga. Masalah di dalam keluarga itu adalah aib. Gitu. Padahal sebenarnya lembaga masyarakat ini, lembaga pemerintah ini bersifat rahasia. Data-datanya pun kalau sudah datang konsultasi kan itu datanya rahasia ya, nggak boleh dong pemerintah kita dipublish asal-asal publish gitu. Oke, baik, luar biasa sebenarnya itu ya sudah ada fasilitas ya, lembaga yang sudah bisa. Cuman sekarang masalahnya kan tidak semua masyarakat bisa mengakses itu kan, itu masalahnya. Sehingga literasi orang tua, remaja dan anak itu kurang. Bagaimana bisa memanfaatkan gadget itu dengan produktif dan positif kan itu masalahnya. Alasannya kalau kita orang tua tuh nggak sempat literasi itu waktu kerja. Waktu kerja kita kan sudah sibuk bekerja, nggak sempat nih baca lagi gitu. Iya, itu yang harus kita sadari. Kita punya anak dan kita harus terus belajar karena menikah, punya anak, berkeluarga itu long life learning, belajar sepanjang masa. Ya. Kalau berwayan gimana? Mungkin ada tradisi di keluarganya yang dimana anak-anaknya bahasa Bali belum bisa sorsingi dan sebagainya. Gimana nih, Mama? Menyikapi ini? Ya, saya setuju banget tadi bahwa untuk orang tua juga perlu diliterasi, Pak Man. Orang tua perlu diliterasi karena anak juga akan mencontoh. Jadi anak paling gampang, itu papa kok boleh, saya enggak. Nah, itu. Jadi kan orang tuanya harus memberikan contoh yang baik dulu. Jadi ketika
di penggunaan gadget juga. Jadi orang tuanya sampai ketika pulang kerja, HP-nya ditaruh, ajak anaknya ngobrol. Gitu kan, itu salah satunya kan contohnya, ajak anaknya ngobrol sampai di rumah. Termasuk juga kalau saya kalau di keluarga biasanya kalau ada kakak atau datang ke rumah seperti itu, anak-anak langsung yang diam di dalam kamar langsung tak suruh panggil keluar, ayo keluar semua, ada omnya datang, ada tantenya datang, ajak ngobrol gitu. Harus anak-anak tuh ketika ada tamu dari keluarga datang ke rumah, dia harus keluar, jangan diam di dalam kamar. Jadi dia harus di ruang tamu ikut menemani, seperti itu. Ajak ngobrol, apa menyobrolin, ya pokoknya tanya-tanya aja apa gitu. Kemudian ketika tamunya pulang pun mereka harus ikut ngantar keluar, say goodbye, belajar etika seperti itu. Nike Pak Man. Jadi di orang tua juga perlu banyak literasi juga. Nah, kalau bahasa Bali ini misalnya kalau dengan orang tua apalagi dengan pandita begitu kan, anak-anak ini kan takut dia kadang tidak bisa. Gimana caranya ini? Kan apakah ada aplikasi belajar bahasa Bali? Kalau saya, kebetulan anak saya yang nomor 2 itu baru umur setahun. Yang saya sampaikan waktu itu ke kakek neneknya dan kami sepakati bersama suami, ini anak-anak lebih perlu belajar bahasa Bali dulu. Bahasa Bali dan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, besok mereka bisa sekolah, bisa les di IF, di ILF. Iya. Kalau bahasa Bali, karena nanti mereka hidup di Bali, mereka akan tumbuh besar di Bali, bukan tumbuh besar di luar negeri. Jadi belajar bahasa Bali. Jadi sekarang itu hampir setiap hari adiknya dan kakaknya mendengar lagu-lagu Bali. Salahnya mungkin kadang-kadang lagu Bali yang dewasa, kadang-kadang yang anak-anak gitu, nyampur-nyampur nih. Termasuk kakaknya pun, ketika saya tanya, kakak ngerti artinya gitu? Enggak, tapi kok nyanyiin bagus gitu. Oke, ya. Sekarang Mami kasih tahu artinya. Jadi saya berusaha jelaskan. Kayak kemarin UTS bahasa Bali aja kak ngerti artinya kak? Enggak, artinya apa? Dia bertanya gitu, artinya apa? Jadi anak-anak tuh kalau mungkin sekarang saya nggak tahu kalau di sekolah seperti apa ya. Sepertinya ditranslatekan dulu ke bahasa Indonesia, baru mereka bisa menjawab gitu. Dan ya itu kan sudah lampu kuning buat kita ya, mau merah itu sudah kuning mau merah gitu. Saya pun baru belajar bahasa Alusor Singgih mungkin ketika saya SMA. Saya baru menyadari bahwa yang saya sadari adalah peran saya lahir dari keluarga yang mohon maaf gitu ya, keluarga berkasta, dan saya harus berkomunikasi dengan pedanda, banyak sulinggeh gitu ya. Itu yang membuat saya saya harus bisa gitu. Setidaknya saya bisa lah itu yang saya tumbuhkan ke anak-anak. Ya, baik Mbak Saraswati dan Berwayan. Mungkin ini closing statement ya untuk Berwayan dulu, nanti Mbak Saras. Bagaimana kita menyikapi dan mencari solusi yang terbaik dari kecanduan gadget ini? Singkat saja. Makasih Pak Man. Jadi untuk masalah kecanduan gadget, kemudian penggunaan gadget berlebih, itu sebenarnya yang pertama dipandang ini adalah sebuah shifting perubahan zaman yang tidak bisa dihindari. Itu satu dulu. Nah, kemudian yang perlu kita cari bersama itu adalah bagaimana agar ini kita bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Nah, PR kita adalah mencari peluang-peluang itu. Jadi dari aplikasinya, kemudian pemanfaatannya, bahkan bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat ekonomis dari sana, itu yang sebenarnya harus dimaksimalkan, termasuk dari anak-anak juga. Seperti itu. Bahkan anak saya sekarang sudah mulai lihat Pak tolong dijelasin ini tentang perubahan nilai rupiah terhadap dolar 5 tahun terakhir. Udah itu, jadi sudah seperti itu bahasannya. Itu kan kalau yang seperti itu dicari di buku-buku di sekolahnya dia kan tidak ditemukan. Itu jadi gitu Pak Man. Jadi intinya adalah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kita ambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau yang ketiga menurut saya terakhir adalah kita buat ini menjadi berimbang dan harmonis.
Itu saja. Baik, Ya. Bro Wayan, singkat padat. Mbak Saras? Iya, kalau saya terkait dengan kecanduan gadget ini, kecanduan itu ada tolak ukurnya, ada standarnya. Kita tidak bisa bilang anak itu dia kecanduan gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita sebagai orang yang lebih dewasa, orang tuanya, kita memberikan contoh ke anak-anak. Karena kita adalah role modelnya anak-anak. Kalau kita mau anak-anak kita tidak pegang gadget atau waktunya memegang gadget lebih sedikit dibandingkan biasanya, ya kita harus memberikan contoh dulu, mengajak mereka beraktivitas. Kita harus menjadi role model mereka dalam berperilaku, dalam berpikir, dalam berbicara juga gitu, sehingga anak-anak juga bisa tahu nih mana yang bisa dia lakukan, mana yang tidak bisa dia lakukan. Pun juga sekarang trennya adalah anak-anak diajak berdiskusi. Jangan takut untuk berdiskusi dengan anak-anak. Kita sebagai orang tua sekarang harus belajar untuk mendengarkan. Mendengarkan bukan untuk menjawab apa yang anak-anak kita sampaikan, tapi mendengarkan untuk memahami. Mungkin ada hidden agenda gitu ya, ada agenda tersembunyi di belakang omongannya dia. Jadi kita harus benar-benar memahami, ini benar-benar nggak sih? Sama nggak sih, selaras antara yang dia sampaikan dengan ekspresi yang dia munculkan. Itu yang kita harus pahami sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa. Kalau kita mau anak-anak kita lebih bermanfaat dan tumbuh jadi generasi emas nanti. Wah, luar biasa itu, luar biasa. Baik, itulah perbincangan kita. Kalau boleh saya simpulkan adalah gadget itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, tidak bisa dicegah, dan karena itu merupakan suatu pola hidup baru. Dan oleh karena itu gadget itu juga sebuah ancaman sebenarnya, tetapi juga peluang, ya. Nah, sekarang bagaimana orang tua, kita semua sebagai orang tua memberi contoh, memberi keteladanan, kemudian mau berdiskusi dengan anak-anak, bahkan belajar dari anak-anak terkait dengan teknologi ini, kan gitu. Baik, saudara-saudara, pemirsa channel Paikatan Kramo Bali, demikian perbincangan kita bersama Mbak Saraswati dan Bro Wayan Sudiarse. Semoga apa yang dibahas tadi memberikan manfaat yang bagi kita semua, sehingga kita memiliki anak-anak yang produktif sekaligus menjadi generasi unggul. Demikian kita tutup perbincangan ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Okay.